Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah Menuju Jannah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung di Jalan Dakwah, di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Aas dari Serang tentang hubungan Bu Aas dengan suaminya yang sering kali bertengkar karena suami konflik dengan ayahnya, ya. Akibatnya Bu Aas gak bisa pulang kampung nih, karena gak diizinin sama suaminya. Setahun Bu Aas gak pulang kampung, bahkan lebaran kemarin tuh Bu Aas hanya pulang ke rumah mertuanya. Nah ini mengakibatkan hubungan tidak baik. Kenapa? Karena orang tuanya Bu Aas, ayahnya Bu Aas seringkali menjelek-jelekan suaminya dulu, ya, dengan mantannya Bu Aas. Kenapa sih nikahnya sama suami sekarang? Padahal dulu mantannya lebih mapan, lebih baik secara ekonomi, pokoknya dilebih-lebihkan lah ya. Nah itu yang mengakibatkan suaminya kesel dan tidak mengizinkan Bu Aas untuk pulang ke rumah orang tuanya. Gimana nih untuk mengakhiri semuanya? Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ya wasi'al bu alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, betapapun orang tua kita, pertama mereka beda pandangan sama kita, mereka selalu aja nganggap kita salah, mereka kadang membandingkan kita dengan orang lain, tetap mereka itu orang tua kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, kita dianjurkan untuk terus berbuat baik kepada orang tua kita. Kita terus untuk menyambung silaturahim, menyambung darah, menyambung ikatan. Jangan sampai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, kita malah menjauhi mereka. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi saat kita terus sambung silaturahmi, kita baik sama mereka, kita jaga hubungan dengan mereka, kita jaga terus silaturahim dengan mereka, Allah membukakan hidayah kepada mereka. Dengan apa? Dengan kasih sayang yang kita tanamkan kepada mereka, menjadikan mereka pun sayang kepada kita. Betul apa betul? Sehingga dia bisa berpikir bahwa ternyata suami dari anak saya ini lebih baik. Allah itu memberikan pasangan kepada kita, pasti ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada kebaikan yang menurut manusia itu selamanya baik, tapi kalau kebaikan yang sudah dinilai oleh Allah pasti akan baik buat kita semua. Betul apa betul? Jangan suka membandingkan dengan orang lain. Belum tentu ketika berjodoh dengan orang yang kita bandingkan itu lebih baik. Belum tentu. Tidak ada yang bisa menjamin kebaikan seseorang, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Di satu sisi mungkin dia hebat hartanya, di satu sisi mungkin dia hebat jabatannya, tapi belum tentu mendatangkan cintanya Allah. Dalam rumah tangga yang kita cari bukan hanya sekedar harta, bukan juga sekedar jabatan, tapi yang kita cari bukan kemewahan, yang kita cari adalah apa? Kenikmatan batin, hadirnya rasa syukur, hadirnya iman, sehingga dalam keadaan apapun tetap saling menguatkan, tetap saling membangun, dan tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Insya maka teruslah ibu, jangan bosan jadi orang baik, teruslah berdoa kepada Allah, teruslah silaturahmi, jangan putuskan, jangan sakit hati kepada orang tua. Hanya kita berdoa kepada Allah, yakin Allah yang akan memberikan hidayah yang terbaik buat kita semua. Amin ya robbal. Begitu kira-kira Bang. Begitu, baik. Jadi begitu Ibu Aas ya Bu ya. Semoga ayah ibu dan suami ibu hubungannya baik kembali, dan suami ibu mengizinkan ibu untuk menyambung tali silaturahim dengan orang tua ibu, karena ibu adalah anak-anak bagi orang tua ibu, tetap membutuhkan ridho orang tua dan juga ridho suami, gitu ya Ibu ya. Baik kalau gitu, boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Aas. Dan Abi terima kasih ya tausiahnya, dan boleh Abi kita akhiri tausiah dengan berdoa Abi.
ya, agar tadi apa yang Abi sampaikan bisa kita jalankan ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima Silakan, Abi. kasih Bang. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, ayahanda bunda, mari sama-sama kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menjadi orang tua yang selalu menjaga dalam kebaikan, amin. Menjadi istri yang selalu bersyukur kepada Allah, amin. Dan rumah tangga selalu ada dalam keberkahan dari Allah. Istighfar di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Angkat kedua belah tangan kita, buka mata hati kita, tundukkan kepala kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Allah atas segala nikmat yang Kau karuniakan kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah atas Engkau telah memberikan orang tua yang baik kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kesabaran kepada kami dengan setiap apapun masalah dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, kami ya Rabb kadang merasa ingin ya Allah dekat kembali dengan orang tua kami yang mungkin jarak memisahkan kami dengan mereka ya Allah. Kadang kami juga rindu dengan kampung kami ya Allah. Kadang kami juga tenang ketika kami sudah ada dalam dekapan orang tua kami. Andai hari ini kami tidak bisa menggapai mereka, andai hari ini mereka jauh dengan kami, tapi yakinlah doa kami tidak putus untuk mereka. Doa kami tidak pernah putus untuk orang tua yang kami cintai ya Allah. Maka dari kajian ini ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, dimanapun orang tua kami berada, sehatkan mereka ya Allah. Berikan keberkahan hidup mereka ya Allah. Berikan keberkahan rezeki mereka ya Allah. Hanya kepadamu kami menitipkan mereka ya Rabb, agar mereka selalu ada dalam lindunganmu ya Allah. Maafkan kami wahai orang tua kami. Kami belum sempat hadir di tengah-tengahmu. Kami belum sempat merangkul. Kami belum sempat memeluk langsung. Tapi doa kami tidak pernah lepas. Semoga ya Allah Engkau selalu menjaga keramat kami. Engkau selalu menjaga jimat kami. Engkau selalu menjaga keberkahan hidup kami. Karena mereka lah kami bisa hidup dengan bahagia ya Allah. Karena doa-doa mereka lah kami juga penuh dengan keberkahan ya Allah. Maka hanya kepada mereka pun ya Rabb kami mintamu kepadamu ya Allah. Berkahkan hidup mereka ya Allah. Sebut nama orang tua kita semua. Sebut nama ayahanda kita. Doain biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Doain nama ibu kita biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Kalau ada orang tua kita sudah meninggal dunia, doain sekarang, sebut namanya, biar Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni dosanya ya Rabb, jadikan dalam kuburnya penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Sampaikan ya Rabb doa kami untuk mereka. Alirkan pahala pengajian dan kajian kami ini untuk mereka ya Allah. Sekarang doakan orang yang ada di samping kanan kita, biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, dan mudah-mudahan bisa membahagiakan orang tuanya. Sekarang doakan orang sebelah kiri kita biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, bisa bahagiain orang tuanya. Ikutin doa Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, bersalaman, ucapkan terima kasih sudah didoakan.
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Agar menikah tak salah arah, ya, memilih yang sejalan, sepemikiran dan seiman. Itu nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Cep ya. Tapi Ustadz, izinkan saya membacakan pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah BTV Official. Sudah ada dari @Taurus Kepala Banteng. Assalamualaikum Ustadz, yang kasih pisan. Alhamdulillah. Mau cerita nih Ustadz. Saya ini dan kekasih lagi mempersiapkan pernikahan. Insya Allah kami akan menikah akhir tahun nanti. Mohon doanya ya Ustadz agar semuanya berjalan lancar. Jadi begini Ustadz, kalau kata orang tua dulu kan, semua hal harus dibicarakan sebelum menikah. Mulai dari finansial, akan tinggal di mana, sampai jumlah anak. Kamu mau anak berapa? Aku mau anak 11. Biar bisa bikin klub bola katanya. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya saya dan kekasih sama-sama ingin memiliki keturunan setelah menikah. Tapi kami memiliki perbedaan pendapat terkait waktunya. Suami saya ingin langsung punya anak setelah menikah. Nah, tapi saya sendiri maunya menunda-nunda dulu, ingin menikmati masa-masa lebih lama sama pasangan suami istri. Soal anak kan memang harus dibicarakan awal sebelum menikah ya Tat. Tapi kami belum menemukan titik terangnya nih, sehingga sekarang alias belum ada yang mau mengalah. Nah, menurut Ustadz, saya sebaiknya bagaimana nih? Apakah menuruti keinginan calon suami untuk membatalkan pernikahan? Dan kata orang tua dulu juga bilang lebih baik menikah dengan orang yang sejalan dengan kita. Itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kang Bedu. Ibu sudah dengar ceritanya barusan Ibu? Ibu yang di rumah dengar? Yang di rumah dengar sudah pasti. Ibu, dari cerita yang tadi dia itu bingung. Gimana ya? Saya sama calon suami ini agak sedikit beda pendapat. Iya, pendapat. Beda pendapat Ibu. Yang namanya pernikahan kan memang dua kepala dijadiin satu. Yang namanya miskomunikasi, beda pendapat pasti ada. Tapi kita bisa meminimalisir agar perbedaan pendapatnya itu tidak terlalu jauh Ibu. Makanya di Islam itu ada bahasa, kalau orang tua dulu bilang ke kita, nikah itu harus yang sekufu. Itu dari bahasa Arab, sekufu itu al-kuf'u. Al-kuf'u itu dalam lisanul Arab diartikan dengan an-nadhiru wal musawi. Sekufu itu sepadan dan setara. Makanya orang tua kita dulu, Kang Bedu. Yes. Kang Bedu masih ada? Masih ada. Orang tua kita dulu Ibu, kalau ngenasehatin kita kalau nikah, udah nikah sama yang sekufu aja, nggak usah yang jauh-jauh. Sepupu tuh berarti sekufu. Oh, sedangkan sepupu di kamar sepupu. Bukan. Sekufu itu yang sepadan. Misal nasabnya sepadan, tidak terlalu jauh. Pendapatannya sepadan, status sosialnya sepadan, akhlaknya juga sepadan, agamanya juga sepadan. Jangan sampai kita nikah beda agama. Tapi ya. Ada agama sepadan, ada Pak Ustadz. Sama-sama Islam maksudnya nikahnya Kang Bedu. Dia agamanya sepadan. Agama apa sepadan Pak? Bukan, sama-sama agama kepribadiannya. Iya. Sama-sama Islam. Biar apa? Adaptasinya tidak terlalu jauh. Kalaupun jomplangnya nggak jomplang banget Ibu. Atau jangan sampai kita orang biasa yang gajinya UMR nikah sama anak raja. Itu kan tidak sekufu, tidak sepadan, tidak setara. Nanti gimana? Takutnya kita yang tidak dihargain. Gaji kita
5 juta, istri kita gajinya 100 juta. Coba itu, mau gimana? Makanya harus nikah dengan yang sekufu namanya, Bapak Ibu. Bapak-bapaknya ada nggak? Ada. Di rumah kan ada. Contoh lagi dari segi usia sebetulnya, dari segi usia juga itu harus dipertimbangkan. Kang Bedu misalkan nanti usianya 60 tahun. Menikah dengan perempuan 20 tahun. Itu kan jauh banget. Telat banget saya nikahin 60 tahun Pak Ustadz. Ini kan contoh. Iya. Masalahnya kalau tidak sepadan, tidak setara, nanti akan ada jomplang atau kultur shock. Culture shock ya. Kang Bedu nikahin umur 20 itu kan Gen Z banget. Tahu Gen Z, Bu? Gen Z itu mereka punya love language. Wish. Asik. Tahu love language enggak? Bahasa cinta, bahasa cinta. Nih kan nggak nyambung kan? Makanya kebayangkan kalau suami ibu meninggal nikahnya sama anak umur 20 tahun. Iya, Itu nggak bakal nyambung banget. Sayang, aku kan love language-nya word of affirmation. Wish. Bingung aki-akinya. Iya. Word of affirmation apa? Ih, ayang mah gitu nggak ngerti. Atau kasih tahu ayang, word of affirmation tuh ayang, aku tuh suka dipuji-puji. Bilang aku pengen dipuji gitu. Nggak nyambung. Butuh validasi. Iya. Makanya dari segi umur biar adaptasinya tidak terlalu jauh, nyari yang sekufu. Misal ibu umurnya 60, cari nanti 75. ibu nikah minimal yang 75 ke inian. Naik. Iya. Ya beda 2 tahun, 3 tahun. Dari segi status sosial juga harus yang sekufu, setara dan sepadan. Maka dalam memilih pasangan, Nabi itu memberikan nasihat kepada kita. Apa kata Nabi? Tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan itu dengan 4 pertimbangan. Yang pertama, good looking. Tahu good looking? Good, baik, looking, lihat baik-baik. Good looking itu cantik. Nikahilah perempuan karena cantik. Yang kedua, nikahilah juga perempuan karena tajir, banyak uangnya. Yang ketiga, nikahilah juga perempuan karena apa? Bintinya bagus, turunannya bagus. Dan yang keempat, nikahilah perempuan karena agamanya. Tapi kata Nabi, kalau kalian wahai para laki-laki ingin pernikahannya bahagia di dunia dan di akhirat, utamakan nikahi perempuan karena agamanya. Begitupun, tepuk tangan dulu. Begitupun dengan perempuan, ketika menikahi laki-laki pertimbangannya 4 tadi. Good looking, tajir, atau biar gampang ganteng, jangan ganteng, Ustadz Encep nih, kan ganteng. Spesifik banget itu. Spesifik banget. Encep itu kan dari bahasa Jerman, dari kata kasep itu ganteng maksudnya. Oh iya betul, kalau itu balik lagi umum. Kasep. Perempuan juga sama, ketika akan memilih pasangan, cari pasangan yang tajir, good looking, nasabnya bagus, dan agamanya juga. Tapi kalau ingin menjadi seorang perempuan yang paling bahagia, ketika nikah menjadi istri yang paling bahagia, utamakan ketika memilih pasangan nomor 1 agamanya, biar nikahnya tidak salah arah. Bukan bibir bergincu, bukan alis berukir, yang kudambakan gadis yang punya malu. Dijawab tuh sama istrinya, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, berdasi, yang kudambakan suami yang punya hati. Suami yang punya hati itu suami yang agamanya bagus, ibu-ibu. Makanya jangan mencintai laki-laki yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah aja dia tinggalkan, apalagi ibu. Bukan ku menolakmu untuk mencintaimu,
Tetapi lihat dulu, kau tak punya malu. Kenapa saya jadi nggak punya malu? Nah, jangan nikahi wanita yang tidak punya malu. Pak. Oh, itu maksudnya. Iya. Siap. Karena kan kalau wanita yang tidak punya malu, dia nanti bisa malu-maluin. Nah, itu dia. Makanya perempuan yang tidak malu-maluin itu perempuan yang soleha. Makanya nggak salah kalau kita mengutamakan agama. Perempuan soleha dalam keadaan apapun dia akan tetap menemani kita. Hanya istri yang soleha. Nyanyi lagi boleh nggak? Kasihan ibu-ibu tuh pada ketawa. Tapi ini mah bukan sembarangan lagu, nasihat loh Bu. Nasihat. Itu dari hadis loh Bang Haji itu. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup. Itu nasihat banget. Perempuan soleha itu perempuan yang tetap setia. Kita suami meninggal tetap setia, ngedoain Bu. Sampai dia berkata, sayang kalau nanti aku di surga, aku tidak mau sama siapa-siapa, aku ingin tetap di samping kamu, wahai sayang aku tercinta. Baik, tepuk tangan untuk Ustaz Cep Ibu. Yes. Sekarang udah kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Ustaz Cep? Ya, mau banyak Ustaz, banyak yang mau. Alhamdulillah banyak yang mau. Biasanya Kang Beduk kenapa jadi Kalau saya kan yang mau, kalau Ustaz Cep banyak yang mau. Curang, giliran nenek-nenek ke saya. Nah, silakan tadi Ibu ada yang mau tanya. Ah iya Ibu, enggak ada nenek-nenek di WhatsApp. Oh enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Nisa Suherni dari Majelis Taklim Nur Hidayah yang beralamat di Cikarang. Mau curhat Pak Ustadz? Boleh. Saya terbilang dari kehidupan yang sederhana Pak Ustadz. Saya dan suami saya, tapi alhamdulillah kehidupan saya cukup walaupun sederhana Pak Ustadz. Saya dan suami saya kalau pagi berjualan bubur, kalau malam berjualan nasi goreng Pak Ustadz. Saya dan suami saya memiliki anak perempuan yang berusia 23 tahun dan anak saya sekolah SMA dan baru bekerja di sebuah perusahaan Pak Ustadz. Masalahnya Pak Ustadz, anak saya ini sudah ngebet pengen nikah Pak Ustadz. Yang mana nih? Dengan anak saya yang perempuan. Oh iya yang perempuan tadi yang sudah ngebet pengen nikah Pak Ustadz dengan temannya yang di sekolah SMA itu Pak Ustadz. Dan suami saya belum setuju Pak Ustadz. Kenapa? Jadi pengen suami saya tuh biarin dia puas-puasin dulu kerjanya. Mudah-mudahan kehidupannya itu kan kalau lama-lama kerja bisa mapan Pak Ustadz. Iya. Dan juga mudah-mudahan insya Allah dapat berjodoh dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi atau orang pinter lah gitu Pak Ustadz. Ya istilahnya anggap aja lah kasarnya Iya pengen suami saya begitu. Calonnya yang sekarang mah kayaknya kurang masuk kriteria kita lah gitu. Anggap aja seperti itu lah ya. Dan kalau saya mah Pak Ustadz, saya mah setuju-setuju aja Pak Ustadz kalau anak saya misalkan berjodoh dengan temannya itu yang di SMA itu Pak Ustadz. Karena kalau menurut saya mah kalau misalkan anak saya berjodoh dengan orang yang lebih pintar atau yang kehidupannya yang tinggi lah gitu ya, takutnya dia tidak nyambung. Kalau ngomong nggak nyambung. Iya, takutnya dia nggak nyambung kalau udah ngomong Pak Ustadz. Ya kalau nggak nyambung nggak mungkin ngomong. Dia nyambung dulu baru ngomong. Jadi halo. Nah. Bagaimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz nih? Apa benar kata suami atau saya? Dan seperti itu Pak Ustadz mohon diterangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diterangkan Pak Ustadz. Suaminya pengen anaknya nggak usah kawin dulu lah.
Ntar aja kamu kerja aja dulu biar sampai mapan. Siapa tahu kamu bisa dapat suami yang lebih berpendidikan, lebih mapan secara ekonomi, lebih pendidikan secara pendidikan ya kan, lebih tinggi. Tapi ibunya nggak setuju. Saya mau dengan sama temen yang SMA aja dah. Kawin sama yang selevel SMA, sepadan sepemikiran. Biar kalau ngomong nyambung. Takutnya dia SMA kawin sama profesor. Ngomongin tuh gak nyambung. Iya betul. Nah menurut Pak Ustadz bagaimana nih? Pilihan Baik. ibu benar atau pilihan bapak yang benar? Baik. Ibu, kalau anak sudah ngebet pengen nikah dan kalau dua-duanya sudah kerja, tinggal restuin aja. Daripada nanti anaknya repot sih. Daripada nanti anaknya kawin lari. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak merestui, anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama. Nah, backstreet Bu di belakang kita. Betul. Tapi Ustadz, gimana atuh? Mereka kan belum punya apa-apa, kan sudah kerja. Kata Allah apa? Nikahkanlah orang-orang jomblo, orang-orang bujang di antara kalian. Abid-abid kalian, hamba yang laki-laki ataupun yang perempuan dari kalian, nikahkanlah. Kalaupun mereka miskin, kata Allah, yughnihimullahu, maka nanti Allah yang akan mengkayakannya. Allah loh yang bilang, ibu, waktu dulu kita nikah, emang kita langsung punya gedong, ngontrak, Dulu motor nyicil. Yang mana kalau pintu kamar mandinya pakai paku Bu? Iya. Kunci kamar mandinya. Sekarang aja ibu enak. Ya, dulu mah sama piring satu, Gayung bocor. sampo kadang diisi ulang. Ya ampun. Tidur sama motor sekalian kan? Ruang tamu juga, Iya. dapur juga, parkir motor juga. Iya, ruang tamu, kemudian ruang keluarga, garasi. Sama itu tempatnya. Ibu, kalau sekarang anak kita belum kelihatan sama kita, kita pegang janji Allah, menikahlah, maka Allah yang akan mengkayakannya. Ibu sekarang emas di mana-mana, seragam ganti tiap minggu. Seragamnya mah ganti, akhlaknya gak ganti. Ibu yang di sono. Bukan yang Cikarang Barat. Bukan, Cikarang yang di- Timur. Cikarang Timur. Yang pindah ke Barat. Ibu, dulu waktu awal kita nikah, kita juga tidak punya apa-apa. Maka ketika ada niatan baik, bagus loh itu anaknya. Ada niatan baik, ketika dia sudah saling mencintai, dia kunci dengan pernikahan. Apa tadi yang kita takutkan? Takut anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, yang dilarang agama. Makanya ibu restuin, sampaikan ya sama bapaknya, atau mungkin bapaknya sedang nonton, restui anaknya, doakan anaknya. Terus bagi kita juga ibu-ibu yang punya anak masih jomblo nih, tolong ya Bu ya, itu jangan didesek mulu suruh nikah kalau belum mau. Ingat, anak kita yang jomblo itu tidak butuh motivasi, yang mereka butuhkan mertua yang simpel dalam resepsi. Nah, Oh, tepuk tangan. tidak memberatkan maharnya ya Pak Ustadz. Kadang kan yang bikin anak sekarang mikir 10 kali 20 kali nikah gara-gara apa? Resepsinya. Biaya gedung. Wah, gedung 100 Gedung. juta. Catering. Undangan 200 orang, berarti jadi 300 500. Betul. Sekarang nunjuk langit doang bisa 5 juta Kang Bedu. Oh, itu bisa. Iya. Nunjuk langit 5 juta. Kan kalau priwet begitu. Oh iya, 5 juta itu Kang Bedu. Bayangkan. Kalau begini udah berapa Iya. juta? Iya. Cuma nggak tahu nunjuk langit kan? Nggak, dulu mah nggak ada priwet. Apaan priwet ya? Ya. Sekarang mah gitu gitu doang 5 juta. Kenapa 5 Ustaz tahu? Pengalaman. Tapi sekarang lagi trennya Bu ya, nggak usah khawatir anak-anak zaman sekarang, lagi tren nikah sederhana. Langsung datang ke KUA, sederhana, undang keluarga, terus kemudian makan-makan di restoran. Betul. Sudah Cuma cukup. habis berapa Bu? Nggak nyampe 1 miliar itu Bu. Tapi biasanya yang jadi ribet kan orang tuanya. Iya. Nah, kamu itu kan anak pertama mamah loh.
Mama tuh dipandang loh sama orang. Iya. Gimana Kamu tahu, mama itu di sini pejabat, Bu RT di sini. Di Bang Bu RT dong. Lah kan pejabat sama. Pejabat. RT itu digaji loh Bu. Ih. Jangan salah. Jangan salah. RT itu digaji. Digaji kan? Iya. Setiap pejabat yang menerima gaji dari pemerintah itu pejabat. Pejabat. Tuh, Kamu nggak lihat mama ini Bu RT? Mama malu sama warga mama. Kalau cuma di restoran doang minimal gedung. Ya. Tuh. Tepuk tangan si ibu sudah. Kayaknya terwakili banget ya, terwakili ibu. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat Ibu Nisa. Setelah Ibu Nisa siapa? Ada Ibu? Iya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hasanah dari Majelis Talim Al Mulia Al Umiyah. Aluminium. Al Umiyah. Al Umiyah. Dari Cikarang Barat. Oke. Izin curhat ya Pak Ustadz. Silakan. Bangga. Ibu Umi ya namanya. Nur Hasanah. Nur Hasanah, mohon maaf. Al Umiyah. Al Umiyah Cikarang Barat. Silakan Ibu Nur Hasanah. Jadi saya tuh punya anak gadis ya. Dia tuh mau nikah sama pacarnya. Ibu punya anak gadis. Jadi tuh apa tuh? Apa? Calon besan saya tuh terlalu ini ya apa ngatur gitu, ibaratnya ngatur mah. Siapa yang protektif? Calon ya terlalu mengatur, terlalu menjaga atau terlalu ngatur lah ya. Iya, ngatur lah istilahnya gitu ya. Karena tuh adatnya terlalu kental ya, terlalu kental inilah gitu dominan adatnya. banget lah gitu ya. Tapi seagama sih sama saya. Iya, seiman lah ya. Seiman lah gitu. Karena adatnya itu ya, gimana ya, terlalu ini gitu ya. Beda secara budaya mungkin kali ya. Iya mungkin bisa jadi kayak Beda gitu. culture ya. Jadi yang saya iniin tuh saya takut gitu. Nantinya anak saya setelah nikah tuh jadi diatur-atur sama calon mertuanya ini sama mertuanya ini. Oh, mertuanya yang ngatur mertuanya. Mertuanya. Ya, calon besan. Calon besan. Calon ibu, bukan calon menantu anak ibu, bukan bukan calon menantu ibu bukan. Iya. Oh, ya mertuanya, oke. Kalau saya sih nggak masalah ya, anak saya mau nikah mau cara gaya gimana gitu. Yang penting ini dah secara syariat Islam gitu ya. Namanya sesuai ajaran Allah gitu ya, gitu sunnah Nabi dah gitu, sunnah Nabi Muhammad gitu. Iya. Gitu. Jadinya gimana gitu cara saya nasehatin anak saya agar tidak ikut gitu ajaran mertuanya yang terlalu ini apa ya? Keras. Iya, terlalu apa terlalu ya? Menurut ngatur. Terlalu keras, terlalu mengatur. Terlaluan. Terlalu ngatur ngikut ajaran dia yang terlalu ini ya, menganut yang apa tuh? Menurut ibu itu tuh tidak sesuai dengan syariat. Iya, syariat gitu ya gitu. Oh, perbedaan keyakinan, tapi sama. Tapi sama seagama, tapi cuma cara ininya berbeda. Beda gitu. Cara nganut ininya beda gitu. Iya. Jadi gimana cara saya nasihatin anak saya agar tidak terbawa gitu. Sama ajaran yang nanti sama suaminya atau mertuanya kayak gitu. Walaupun nanti tetap harus menikah. Iya, orang menikah. Iya. Kalau mau nggak mau biar praktis, biar nggak kebawa, udah nggak usah nikah gitu. Nggak juga. Iya nggak juga. Nggak juga. Tetap pengen nikah ibu anaknya ya. Iya. Tapi jangan, kalau bisa jangan sampai terbawa oleh ajakan mertua yang dianggap ibu nggak sesuai lah dengan anggapan yang ibu yakini gitu. Iya. Seperti nanti itu. sesuai nikah gitu lah namanya. Ini takutnya dia terbebani atau gimana gitu. Tadi saya takut juga gitu saya juga anak takut, saya. Bu, saya takut dengan apa pertanyaan ibu ini. Untung saya nangkep ya. Iya. Ya udah itu aja ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bu. Bu. Ibu Nur Hasanah yang mana? Ibu. Banyak Nur Hasanah di sini Pak namanya. Coba yang namanya Nur Hasanah mana angkat tangan? Satu, ada lagi? Oh cuma ini doang. Oh kira ada banyak. Itu. Gitu. Iya. Ibu Nur Hasanah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu
sekolah pertama anak. Kalau ibu sudah mendidik anaknya dengan baik luar biasa, insya Allah ibu tidak usah takut. Apapun nanti ajaran yang masuk ke anak ibu, kalau ibu sudah memasukkan ajaran agama yang baik ke anak ibu, mendidik agama dengan baik, insya Allah dia akan teguh pada pendirian. Tapi tidak sampai di situ, ketika nanti sudah pernikahan, ibu kan khawatir ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat dari besan ibu. Sedangkan udah ketahuan, cedoh cepatim, ini besannya ini ngatur. Kalau bahasa orang Sukabuminya diktator. Apa-apa ngatur, kelihatan dari sebelum nikah. Pokoknya calon besan nanti biar saya yang atur semuanya ya. Nanti harinya saya nentuin, kemudian tanggalnya saya yang nentuin. Calon besan mah tenang aja, nanti saya yang atur semuanya. Suka ada yang begitu. Nah ibu kan khawatir, udah kelihatan sama ibu ada praktek-praktek yang dilakukan sama besan ibu ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ibu selalu ingatkan anaknya, entah itu dengan WA atau telepon. Nah gimana kabarnya, kamu sehat? Tapi jangan mencampuri urusan rumah tangga, hanya mengingatkan aja. Yang kedua, selalu berikan nasihat. Nah, niatkan ya nikahnya karena Allah, biar nikahnya tidak salah arah. Apapun yang kamu lakukan anakku sayang, niatkan karena Allah untuk berbakti ke suami, biar dicatat pahala sama Allah. Jadi tugas ibu adalah sekarang mendoakan, mengingatkan anaknya. Agar apa? Agar tidak salah arah. Sayang, ini ibu sampaikan, kalau nanti ekonomi suami kamu sudah mendingan, boleh tuh kamu ambil KPR Di rumah. Sekarang kan kamu sama mertua ya, tahu nggak, biar kamu enak tahu, biar mandiri. Coba deh bilang sama suami kamu pelan-pelan, lagi ngeteh kah atau lagi apa, bilang aja. Tapi maaf ya, mama mah nggak mau ikut campur, cuman ngasih masukan aja ya sayang ya. Nggak apa-apa, nggak usah mahal-mahal, yang harganya 1 M gitu ya. Ataupun kontrak dulu kan juga bisa ya Pak Ustadz ya? Ya. Kontrak terpisah dari rumah mertua kan juga bisa ya? Bisa. Kontrak dulu. Betul. Atau mungkin bisa ngontrak dulu gitu. Sewa. Khawatirnya kan nanti dicampuri sama mertua. Tadi mertua yang laki-laki udah kelihatan kan begitu? Ini udah kebayang gimana mertua perempuannya. Enggak juga sih Bu, enggak serem. Tapi insya Allah nanti anak ibu disayang sama mertua. Kita nggak tahu kan Bu ya, barangkali mertuanya lebih sayang ke anak ibu daripada ke anaknya. Doakan aja anaknya. Siapa tahu juga besannya yang laki sayang ke ibu. Hah? Kan saudara. Jadi saudara kan, jadi saling membantu gitu Bu ya. Oke, pokoknya intinya ibu nggak usah khawatir. Selama ibu memberikan pendidikan terbaik tentang agama kepada anak ibu, insya Allah anak ibu akan terlindungi dari ajaran-ajaran atau bisa dibilang ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, selama ibu mendidik dengan baik ya. Kedua, insya Allah kalau ibu selalu berdoakan dengan baik juga, anak ibu akan diberikan kondisi ekonomi yang baik, bisa punya rumah sendiri kelak nanti, bisa mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan mertuanya. Ya. Oke, baik. Ya, dan itulah tadi tausiah dari Ustaz Jeb tentang menikahlah agar tak salah arah. Jadi menikah agar tak salah arah, bagaimana caranya, dengan siapa menikah, seperti apa menjalankan rumah tangga setelah menikah. Tadi sudah Ustaz Jeb jabarkan seperti apalah ya, untuk menikah pilihlah dari 4 yang Rasulullah ajarkan, karena ini sebagai pilihan ya, pertimbangan. Karena ketampanannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan yang paling penting kalau ingin dapat semuanya, nikahilah karena agamanya. Seperti itu Pak Ustadz ya. Betul sekali. Terima kasih untuk tausiah Pak Ustadz. Baik. Mohon doanya agar apa yang Pak Ustadz sampaikan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua hari ini. Dan doa-doa, keinginan, cita-cita, hajat yang kita ingin panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Juga amin. Mohon doanya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menundukkan kepala, menundukkan hati kita menengadahkan tangan kita.
Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang ingin melangsungkan pernikahan atau yang sudah melaksanakan pernikahan, Allah lancarkan, berikan rezeki yang halal, dan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahlil dhair. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Izinkanlah kami, izinkanlah anak-anak kami ya Allah, agar mereka bisa mendapatkan pasangan-pasangan yang soleh, pasangan yang soleha, diberkahi pernikahannya, dan Engkau jadikan pernikahannya menjadi pernikahan yang soleh dan soleha, pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah dan menjadi nilai ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami menjadi orang tua yang baik, orang tua yang selalu memberikan nasihat, orang tua yang selalu memberikan contoh kepada anak-anak kami. Juga ya Allah, jadikanlah kami mertua yang baik, mertua yang selalu menjadi contoh yang baik untuk menantu-menantu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Ansyep untuk tausiahnya dan juga doanya. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairiyah, dan terima kasih juga untuk DKI Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @jalandakwah_btv_official dan juga di @btv_id_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan dikirimkan melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin hadir ke program Jalan Dakwah, silakan datang ke Menara Syariah dan hubungi tim Jalan Dakwah di sosial media kami atau datang langsung, dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.